Di tengah pembagian warisan, saudaraku mengklaim segalanya. Tapi senyumku mengungkapkan, "Ayah." Di tengah hamparan sawah yang hijau, Rudy berdiri dengan dada bergetar, tak kuasa menahan air mata saat mendapati bahwa kehilangan ayahnya menyisakan luka yang semakin dalam. Suaranya masih terngiang, nasihat-nasihat bijak yang selalu mengingatkan bahwa cinta keluarga lebih berharga daripada harta. Kini, dalam pertemuan yang penuh ketegangan itu, saudaranya, Budi, berdiri dengan sikap menantang, mengklaim seluruh warisan yang seharusnya dibagi rata. Rudy merasakan kepedihan dalam hatinya, dunianya seolah runtuh. Sepanjang hidupnya, ia bukan hanya sebagai petani, tetapi juga tulang punggung keluarga, selalu berusaha meneladani ayahnya. Rudy mengumpulkan keluarganya di teras rumah sederhana yang mereka tinggali. Udara panas terasa menyengat, namun ketegangan di antara mereka lebih menyengat lagi. Ayah selalu bilang, "Kita harus saling mendukung," ucap Rudy sambil berusaha menghadapi Budi dengan senyumnya yang tulus. Namun, senyumnya kini terasa pahit. Budi, dengan ekspresi marah dan kecewa, berpihak pada egonya, "Harta ayah adalah milikku. Aku yang berhak." Rudinya merasakan dadanya sesak. Kenangan indah bersama ayahnya terlintas begitu jelas. Momen-momen damai di kebun mangga yang sering mereka kunjungi, tawa dan percakapan hangat di sore hari saat bekerja di sawah. Namun, apa yang dirindukan kini tampak jauh dari kenyataan. Rudy selalu percaya bahwa mereka adalah satu kesatuan yang tak terpisahkan oleh harta. Budi, yang dulunya sahabatnya, kini menjadi lawan yang harus dihadapi. Terlukanya hubungan mereka membuat Rudy semakin terpuruk. Ia seakan merasakan tatapan ayahnya dari kejauhan, penuh rasa sedih saat melihat anak-anaknya bertikai. Keheningan yang menyakitkan melanda, Rudy ingin mencoba mencapai hatinya yang menjauh, menaruh harapan bahwa Budi akan mendengar suara hati mereka yang terabaikan. Tanpa berpikir panjang, Rudy melangkah keluar rumah, mencari ketenangan di bawah bayang-bayang pohon mangga. Disitulah dia memutuskan untuk menjernihkan pikirannya, merenungkan kembali semua nilai yang diajarkan ayahnya. Dengan angin yang berhembus lembut, dia mendengar bisikan ayahnya, mengingatkan bahwa nilai keluarga jauh lebih berharga daripada benda mati yang dapat dibagi. "Ayah, aku harus berbuat sesuatu," gumamnya. Beberapa hari kemudian, Rudy menyusun rencana untuk mengajak kembali keluarganya berdiskusi, berharap mereka bisa berbicara dengan hati terbuka. "Apa kita mau mengorbankan kasih sayang hanya demi harta yang tidak kita bawa saat pergi?" Rudy berusaha menyampaikan. Ia ingin menyalakan kembali api kasih yang pernah ada di antara mereka, walau temanya terlihat suram. Dengan harapan yang menyala, ia berharap Budi akan mengerti, mungkin saja harta tak sebanding dengan hubungan yang telah lama terjalin. Sebelum kita lanjutkan, saya perlu memberitahu kalian tentang sesuatu penting yang sedang terjadi. YouTube telah melakukan perubahan pada sistem dan banyak orang kehilangan notifikasi dari channel yang mereka ikuti. Jika kalian menikmati kontennya, klik lonceng dan pilih semua notifikasi agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Dan jika bisa kasih like, sangat membantu saya dengan jangkauan serius, itu membuat perbedaan. Oh, ceritakan di komentar dari mana kalian menonton. Saya selalu penasaran tahu siapa yang ada di sisi lain layar. Sekarang mari kita lanjutkan. Rudy merasakan momen magis itu saat harapan perlahan mulai tumbuh di antara mereka. Namun, apa yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Budi akan mendengar suaranya, ataukah semua usaha Rudy akan sia-sia? Dalam jantung Rudy, harapan beradu dengan rasa putus asa. Dengan segala cinta yang tersisa, ia bersiap menghadapi pertarungan emosional yang tak terbayangkan di depan mata. Rudy mengumpulkan keberaniannya,
bersiap untuk mendekati Budi sekali lagi. Hatinya berdebar-debar, seolah setiap detakan jantungnya menggema di telinganya. Hari itu, dia pergi ke rumah Budi. Dulu, mereka sering bermain bersama di halaman ini, tetapi hari ini, tanah yang sama terasa angker. Langkahnya terasa berat, tetapi tekadnya lebih besar. Saat ia mengetuk pintu, momennya terasa seperti selamanya, hingga Budi membuka pintu dengan wajah masam. "Ada apa?" tanyanya, suaranya terdengar dingin. Rudi mencoba tersenyum, meski senyum itu terasa sulit keluar. "Budi, mari kita bicara tentang warisan," ujarnya, berusaha membuka hati saudaranya. Di dalam rumah, suasana tegang menyelimuti. Budi duduk dengan tatapan skeptis, sementara Rudi mulai menjelaskan. "Aku tahu ini mungkin sulit buatmu, tapi kita seharusnya tidak memecah belah keluarga hanya karena harta. Ayah selalu mengajarkan kita untuk saling mendukung," kata Rudi, menyesuaikan nada suaranya agar tidak terkesan menyerang. Budi terdiam, matanya menatap lurus ke depan. Namun Rudi bisa melihat ada pergolakan di dalam diri saudaranya. "Kau mungkin tidak mengerti betapa sulitnya ini bagiku," ucap Budi akhirnya, suaranya mulai bergetar. "Aku yang selalu ditinggalkan, tidak pernah dihargai oleh ayah." Ada kesakitan dalam kata-katanya, dan Rudi bisa merasakan beban yang ditanggung saudaranya. "Budi, kita semua kehilangan ayah. Dan kita semua berhak merasakannya." Rudi mendekat, berusaha menyentuh hati saudaranya. "Mengapa kita tidak mencoba untuk berbagi kenangan, daripada harta yang tak ada artinya kalau dibandingkan dengan cinta yang kita punya?" Budi tampak berjuang dengan pikirannya. Rudi terus berbicara, berbagi kisah-kisah manis masa kecil mereka. Mengenang kembali tawa di bawah pohon mangga, berlarian di ladang, dan bagaimana ayah mereka mengajarkan arti kerja keras dan persahabatan. Rudi berharap kenangan itu bisa mengobati luka di hati Budi. Akhirnya, Budi menundukkan kepala, menahan air mata. "Aku hanya merasa tidak dianggap," ujarnya. Ada kejujuran yang mengalir, seolah dewa-dewa lama itu mengganjal di dada. "Aku mau kita bisa berdamai, tapi ini sangat sulit." Rudi merasakan kegelapan perlahan mulai memudar. Momen ini adalah awal, mungkin. Tetapi, seiring salju harapan mulai mencair, ada suara keras dari belakang. Pintu terbuka, dan seorang wanita melangkah masuk. Mereka berdua terkejut, melihat ibu mereka berdiri dengan ekspresi penuh kemarahan. "Apa yang kalian lakukan? Kenapa tidak segera mengambil tindakan? Hanya harta yang membuat kita bertahan," pekiknya. Rudi berusaha menahan tenggorokan yang tercekat. "Ibu, ini tentang cinta dan kekeluargaan," jawabnya cepat, berusaha tetap tenang. Budi terlihat tertegun, dan ibu mereka seolah tidak ingin mendengarkan. "Cinta? Kau bicara tentang cinta saat mereka membagi warisan. Tidak ada cinta jika kita tidak saling menjaga warisan kita." Semua yang ada di ruangan itu seolah membeku. Ketegangan kembali menghantui. Rudi merasa harapannya terancam runtuh. Dalam hatinya, pertarungan untuk membangun kembali keluarga ini semakin berat. Ibu mereka tampak tidak mengerti apa yang sedang diperjuangkan oleh kedua putranya. Rudi berusaha mengerahkan semua kekuatan untuk berbicara lagi, tetapi kata-kata terasa berat di lidahnya. Apakah ada jalan pulang menuju keharmonisan? Dan jika tidak, apa yang harus dilakukan selanjutnya? Rudi melihat ke arah Budi dan merasakan harapan yang mulai surut. Momen-momen ini mengguncang jiwa dan keluarga, menyesakkan dada, dan merenggut kebahagiaan yang pernah ada. Dalam keraguan yang meliputi,
Satu pertanyaan kembali terngiang di benaknya. Apakah semua ini masih bisa diselamatkan? Rudy merasakan ketegangan di antara mereka semakin meningkat. Suara ibunya menggema di telinganya, membuat rugi semua usaha dan harapan yang baru saja ia bangun. Rasa putus asa menyelimuti hatinya. Ia merasa seperti terjebak di antara cinta pada saudaranya dan cinta kepada ibunya. Dua kekuatan yang kini saling berhadapan. Budi yang masih tertegun kini menatap Rudy, matanya berkaca-kaca. Rudy bisa menyaksikan kilau air mata yang mengancam untuk jatuh dari pipi Budi. Rudy merasa hatinya robek melihat saudaranya Locke dalam kesedihan yang mendalam. Momen ini menjadi semakin bergejolak ketika Budi tiba-tiba bangkit dari duduknya. Kalian tidak mengerti seberapa dalam luka ini. Teriak Budi, suaranya tersendat. Aku lelah merasa tidak dianggap. Apa semua yang kita bangun hanya untuk diperebutkan? Kenapa kita tidak dapat berfungsi sebagai keluarga lagi? Rudy berusaha tenang, menatap Budi dengan penuh empati. Justru karena kita adalah keluarga, Budi. Kita harus saling mendukung, bukan saling menghancurkan, katanya pelan. Ia berusaha lembut, mencari jembatan yang bisa menghubungkan perasaannya dengan saudaranya. Ibu mereka menatap Budi dengan mata penuh kemarahan. Berani sekali kau berteriak. Jangan seperti itu di hadap ibumu. Kenapa kau tidak mau melihat realitas? Kata-kata itu juga menghantam hati Rudy. Dia merasakan friksi antara cinta dan tanggung jawab, antara harapan dan keputusasaan. Ibu, seharusnya kita semua saling mendukung. Serunya, merasa jari telunjuknya tercengkeram ketegangan. Namun, ibunya tetap keras kepala dan tidak beranjak dari pendiriannya. Harta adalah segalanya. Tanpa itu, kita tidak akan bisa bertahan. Rudy menelan ludah, merasakan pahitnya situasi ini. Apa yang bisa dia lakukan saat semua pintu terlihat tertutup? Dia merindukan hari-hari ketika mereka tertawa bersama, tanpa beban tentang harta atau warisan. Saat bermain di bawah pohon mangga, semuanya terasa seindah mimpinya. Lihatlah ke dalam hati kita, Ibu. Harta tidak akan membuat kita bahagia. Kenangan-kenangan kita yang akan selalu hidup, jika kita mau melestarikannya dalam cinta, Rudy menegaskan. Dalam pikirannya, harapan itu masih ada. Dia percaya, ketegangan ini bisa dipecahkan, meskipun rasanya semakin susah. Budi mulai menanggapi dengan lebih tenang. Aku hanya menginginkan pengakuan, Rudy. Setiap tindakan, setiap keputusan yang selama ini aku buat ada alasannya. Menyerah pada semua ini rasanya menyakitkan. Rudy merasakan ada titik cahaya dalam suara Budi. Kita bisa mencari solusi bersama. Mungkin kita bisa mencari jalan tengah? James berharap secebis harapan itu mampu menembus dinding yang telah dibangun. Namun, saat mereka terjebak dalam diskusi, datang suara dari luar. Pintu terbuka lebar dan seorang pria tua berdiri di ambang pintu. Penampilannya menunjukkan bahwa dia sudah banyak mengalami kehidupan. Maafkan saya, tapi saya mendengar pertengkaran ini. Saya adalah sahabat almarhum ayah, katanya penuh rasa bijak, suaranya mengalun tenang. Semua mata tertuju padanya. Pria itu melanjutkan, ayah kalian memiliki satu harapan. Dia berharap kalian dapat menjaga ikatan cinta ini di atas semua tantangan yang ada. Mari kita bicarakan ini lebih baik, tanpa kemarahan. Rudy kaget, tubuhnya mulai merinding. Mungkinkah kehadiran pria ini bisa mengubah arah diskusi? Kalimatnya seperti membawa udara segar yang Rudy dan Budi butuhkan. Dia berdiri di sana,
merasakan harapan mulai tumbuh kembali. Pria itu tanpa sabar, seolah-olah mengerti seluruh beban yang dipikul dua bersaudara itu. Terkadang, untuk menemukan jalan keluar, kita hanya butuh satu orang yang mau mendengarkan. Rudy menatap Budi, dan di dalam hati, ia berharap ini adalah awal dari pemulihan. Tapi, kabar apa yang akan dibawa pria ini? Dan apakah hati mereka semua siap untuk mendengar? Rudy mengamati pria tua itu, wajahnya tenang dan penuh kebijaksanaan. Ia terasa seperti angin segar di tengah badai yang menghantam keluarga mereka. Kami tidak tahu harus mulai dari mana, ujar Rudy perlahan. Suaranya serak, seolah usahanya untuk berbicara telah menyerap semua energi tersisa dalam dirinya. Serahkan semua pada prosesnya, jawab pria itu dengan senyuman lembut. Cobalah untuk mendengar satu sama lain sebelum terjebak dalam emosi. Dia melangkah masuk, mengambil kursi di dekat mereka. Budi mengusap air mata yang jatuh di pipinya. Saya tidak ingin ada yang hilang, tapi kita tahu semua ini bukan hanya tentang kita berdua. Ini tentang bagaimana kita menghargai warisan yang ditinggalkan ayah, katanya Rawan. Betul, sahut Rudy, berusaha membantu Budi membangun kembali argumennya. Kita harus menemukan cara untuk merayakan warisan ini. Kita butuh satu sama lain. Suasana di ruangan itu terasa berat. Rudy merasakan ketegangan di ujung jari-jarinya. Dia tahu setiap kata akan menjadi jembatan atau sebaliknya, sebuah jurang. Coba kita ingat momen-momen indah bersama ayah. Apa yang paling kamu ingat? Tanyanya kepada Budi. Budi terdiam sejenak, menatap jauh ke dalam pikirannya. Pohon mangga di halaman rumah kita, jawabnya pelan. Kita sering bermain di sana. Ayah mengajari kita cara memanjatnya. Rudy tersenyum, hatinya hangat mendengar kenangan itu. Itu dia. Kita tidak perlu membuat semua ini menjadi konflik. Kita harus menyatu, sama seperti saat kita bermain di bawah pohon itu. Pria tua itu mengangguk. Menggantikan kekhawatiran dengan kenangan adalah bagian dari proses menyembuhkan. Budi berusaha menatap pikirannya. Tapi, apa yang harus kita lakukan dengan harta itu? Benda-benda itu sangat berharga. Betul, Budi. Tapi ingat, nilai tertinggi dari sesuatu bukan selalu terletak pada harganya, sahut Rudy, kita bisa membuat kesepakatan. Mungkin membagi harta berdasarkan kenangan yang diwakili, bukan hanya nilai uangnya. Budi memeluk lututnya, matanya kini berkaca-kaca lagi. Aku hanya ingin ayah yang punya keputusan dalam semua ini. Rudy meresapi kata-kata itu. Bagaimana mungkin mereka mengikuti keinginan seorang yang sudah pergi? Mungkin ayah ingin kita percaya pada satu sama lain. Dia ingin kita menjadi keluarga meski dengan semua kesulitan yang ada, ucap Rudy, suaranya mulai bergetar. Pria tua itu berdiri, mengalihkan perhatian mereka. Mari kita buat daftar kenangan-kenangan yang berarti bagi kalian berdua. Dari yang paling kecil hingga yang terbesar. Setelah itu, kita bicarakan keputusan tentang harta. Rudy dan Budi saling bertukar pandang. Rudy merasakan ketegangan mulai melebur sedikit. Bisa jadi ini momen yang tepat untuk mendengarkan apa yang sebenarnya kita rasakan satu sama lain, katanya, lebih yakin. Tiba-tiba, saat mereka mulai menuliskan kenangan, pintu belakang terbuka dan masuklah sosok lain. Seorang wanita muda, wajahnya mirip sekali dengan Rudy, wajahnya menyimpan kerinduan dan kepedihan. Ada apa ini? Tanyanya dengan nada cemas. Semua mata beralih kepadanya, jantung Rudy berdegup lebih cepat. Dia tahu kedatangan wanita ini akan mengubah segala sesuatu.
Apa yang akan dia katakan? Kata-kata apa lagi yang akan menghantam suasana ini menjadi semakin kompleks? Rudy terdiam, mengamati wajah wanita itu, seolah segalanya terasa melambat. Aura kerinduannya menyelimuti ruangan membuat jantungnya berdegup lebih kencang. Budi yang masih dengan pelukan lututnya, harus mengangkat wajahnya untuk memperhatikan sosok yang tiba-tiba muncul. Reni. Rudy menggumam namanya, seolah menyebut mantra. Reni, adik perempuan mereka, sosok yang selama ini seolah menghilang dari pandangan. Ia sudah lama pergi ke kota, menjalani kehidupannya sendiri, jauh dari ikatan keluarga. Namun saat itu, di hadapan mereka, kehadirannya seakan membangkitkan segala rasa yang tertahan. "Sejak kapan kamu kembali?" tanya Budi, lebih terkejut dari sebelumnya. "Kami sedang membahas warisan yang ditinggalkan ayah." Reni menatap Budi, lalu Rudy. "Aku dengar suara kalian dari luar. Kapan kalian mulai berbicara tentang itu?" Suaranya tak berdaya, ada kesedihan dan keserakahan yang bercampur dalam nada bicara. Rudy bisa melihat kecemasan di mata Reni. Dia tahu Reni merasa terasing, terputus dari keluarganya. Dalam sekejap, Rudy merasakan pertarungan batin di antara mereka berlari kencang. Di tengah semua ini, bagaimana mereka bisa merangkul Reni ke dalam diskusi yang begitu emosional? "Reni," Rudy mencoba berbicara, "aku ingin kita bisa saling mendukung dalam situasi sulit ini. Kita semua kehilangan ayah. Mungkin kita bisa sepakat tentang cara kita menghargai warisannya." Adiknya terdiam, wajahnya bergeraikan emosi. "Aku ingin hakku juga. Aku adalah anak ayah sama seperti kalian," ucap Reni, nada suara semakin tinggi. "Ini bukan tentang hak, Reni." Budi menginterupsi, meluapkan lebih banyak kekhawatiran. "Kami hanya ingin menghargai apa yang sudah ayah tinggalkan. Kita perlu berdialog, bukan berdebat. Kita masih bisa merayakan kenangan itu." Suasana semakin memanas. Rudy merasakan ketidakpastian merayapi ruangan. Dia mengingat potongan-potongan ceria dari masa kecil mereka, saat mereka bertiga bermain bersama di bawah pohon mangga. Kenangan yang seharusnya membawa mereka lebih dekat kini justru menghadirkan jurang. "Saya merasa tersisih," Reni menegaskan, air matanya mulai jatuh. "Ketika aku pergi, kalian tidak pernah berusaha menghubungiku. Sekarang, saat ada yang akan dibagi, kalian baru ingat akanku." Suara Reni dipenuhi dengan kedukaan. "Bukan begitu, Reni. Kita tidak pernah berniat mengabaikanmu. Semua ini hanya membingungkan bagi kami. Kita butuh waktu untuk menyelaraskan perasaan ini." Rudy berusaha menjelaskan, mencoba menciptakan ruang untuk harapan. Pria tua yang sedari tadi mengamati situasi ini, melangkah maju. "Dengarkan, anak-anak. Mungkin ini adalah saat yang tepat untuk menghapus rasa sakit dan membawa kenangan indah yang akan menyatukan kalian. Mari kita mulai dengan merangkul satu sama lain dan mendengar apa yang masing-masing kalian rasakan." Reni menatap pria tua itu, seolah untuk mendapatkan pijakan. "Saya hanya ingin mengingat ayah seperti kalian," ucap Reni, suaranya mulai melembut. Rudy merasakan sedikit harapan saat dia mendengarnya. "Kalau begitu, mari kita memulai semua ini dengan sama-sama mengenang ayah." "Siapa yang ingin mulai?" Rudy berkata, mengajak mereka untuk membuka hati masing-masing. Namun, saat suasana sedikit mereda, Rudy ingat jika di antara harta yang mungkin mereka diskusikan, ada sebuah kotak yang sangat berarti. Kotak yang selalu menjadi misteri dalam keluarga mereka. Itu bukankah kita seharusnya membahas kotak itu?
Ada sesuatu di dalamnya yang mungkin akan mengubah cara kita melihat semua ini, Rudy berbisik kepada dirinya sendiri, penuh rasa ingin tahu. Reni menelan ludah. Kotak apa yang kamu maksud? Semua mata kini menatap Rudy. Jantungnya berdebar lagi. Momen kebenaran telah tiba. Rudy menelan ludah, merasakan tekanan di dalam dadanya. Dia tahu kotak itu bukanlah sekadar benda mati. Ia berisi kenangan, mungkin pesan terakhir dari ayah. Dengan sedikit ragu, dia mengangguk dan berkata, kotak itu ada di ruang kerja ayah. Aku selalu merasa ada sesuatu yang lebih dari sekadar harta di dalamnya. Budi terlihat bingung, sementara Reni mulai merengut. Mengapa kita harus memikirkan kotak itu sekarang? Kita terjebak dalam diskusi yang lebih penting. Rudy, tetap dengan sikap tenang, mengatur napasnya. Karena kotak itu bisa memberi kita pandangan berbeda tentang apa yang ayah inginkan untuk kita. Sebelum kita meributkan hak dan warisan, kita harus memahami warisan nilai-nilai yang ayah tinggalkan. Rudy menatap Reni, mencari dukungan di matanya. Sebisa mungkin, Rudy merangkai kata-kata agar pesan yang ingin disampaikan bisa diterima. Kita tidak hanya berbicara tentang harta, Reni. Ini tentang cara kita mengenang ayah dan bagaimana kita bisa melanjutkan hidup setelah kepergiannya. Reni menghela napas dalam-dalam, wajahnya berangsur-angsur melunak. Baiklah, aku mau lihat kotak itu. Jika ada hal yang bisa mengubah pandanganku, aku bersedia mendengarkan. Sebuah harapan baru muncul di hati Rudy. Sebelum mereka berangkat, pria tua itu menghentikan mereka sejenak. Ingat, ini bukan hanya tentang menemukan harta. Ini adalah tentang menemukan diri kalian dan apa yang berarti bagi kalian. Semua beranjak menuju ruang kerja ayah, langkah mereka hati-hati seperti melewati ranjau emosional. Setiap sudut rumah penuh dengan kenangan pahit dan manis. Rudy bisa merasakan hawa nostalgia yang kental, mengingat momen ketika mereka bertiga berlarian di sekitar rumah. Mereka sudah terpisah, tetapi sekarang, seolah takdir mempertemukan mereka kembali. Setelah sampai, Rudy membuka pintu ruang kerja. Barang-barang berserakan, lampu remang-remang, dan aroma buku tua menyambut mereka. Kualitas ruang itu seolah menggambarkan masa lalu yang dibanjiri kenangan. Rudy memperhatikan Reni dan Budi, memberi isyarat bahwa mereka sebaiknya mencari kotak itu bersama. Setelah beberapa menit menggali di antara tumpukan barang, Rudy menemukan kotak kayu tua, terletak di sudut di belakang rak buku. Kotak itu sederhana, tetapi ada aura magis yang mengelilinginya. Rudy mengangkatnya dengan hati-hati, mengusap debu yang menempel di permukaannya. Saat Rudy membuka kotak, lampu yang remang-remang memantulkan sinar pada benda-benda di dalamnya, foto-foto, surat-surat, dan sebuah buku tua yang mengenalkan Rudy pada kisah-kisah ayah. Saat dia meneliti surat-surat itu, dia dapat merasakan getaran emosional yang mendalam. Ini surat dari ayah untuk kita. Rudy membaca salah satu surat dengan perlahan, suaranya tertegun. Dia ingin kita ingat kesatuan dan cinta keluarga kita. Dia ingin kita melanjutkan hidup dengan penuh kasih, bukan dengan pertikaian. Semua terdiam, momen keheningan menyelimuti mereka. Reni dan Budi mulai mendekat, tertarik pada kata-kata yang dia baca. Rudy melanjutkan, dan setiap kata seolah menjalin benang baru di antara mereka, merangkai kembali rasa yang hilang. Reni meneteskan air mata, dan Budi mengusap wajahnya. Aku tidak tahu dia merasa seperti ini, Reni berbisik, jelas terharu. Mereka bertiga mulai mendekat, saling memberi kekuatan dalam kesedihan yang sama. Namun, saat suasana mulai hangat, Rudy menemukan sesuatu yang berbeda di dalam kotak.
Ada sebuah amplop kecil, tertutup rapi. Ada satu lagi surat, katanya sambil menyentuh amplop itu. Jantungnya berdegup kencang. Apa isi surat ini? Apakah ada rahasia yang lebih dalam? Reni dan Budi menatap Rudy, rasa penasaran menggoda emosi di antara mereka. Apa-apa ada sesuatu di dalamnya? Tanya Budi, suaranya bergetar. Rudy menggenggam amplop itu lebih erat. Saat dia bersiap membuka, perasaannya campur aduk. Semua mengarah pada momen kebenaran yang luar biasa. Apakah surat ini akan menyatukan mereka atau justru mengungkap lebih banyak rahasia yang selama ini tersembunyi? Rudy menarik napas dalam-dalam, menatap amplop kecil itu seolah itu adalah jendela menuju dunia baru yang samar. Dengan tangan bergetar, dia mengangkat ujung amplop dan merobeknya pelan-pelan. Saat kertas di dalamnya keluar, aroma kertas tua menyeruak, membawa kenangan tentang ayah yang selalu terasa hangat di hati. Rudy dapat merasakan tatapan Reni dan Budi menusuk punggungnya. Keingintahuan mereka seperti api yang membara. Ketegangan menggantung di udara, dan seolah waktu terhenti sejenak. Rudy membuka surat itu dan mulai membaca dengan suara pelan. Saya ingin kalian tahu, apapun yang terjadi, kalian adalah harta terbesar saya. Merasa ada sesuatu yang berat di dadanya, Rudy melanjutkan membaca. Surat itu bukan sekadar kata-kata. Itu adalah pengakuan, cinta, dan harapan dari ayah yang penuh makna. Setiap kalimat merangkum pengorbanan, tiap jengkal waktu yang dihabiskan bersama, dan harapan untuk masa depan mereka. Rudy merasa air mata menetes dari matanya, namun dia tidak ingin menunjukkannya. Reni menggenggam lengan Budi, bisa merasakan getaran emosi yang sama. Apa yang ayah maksud dengan ini? Lirih Reni, suaranya hampir tenggelam dalam kepedihan. Ayah percaya kita bisa saling mendukung, meskipun kita berbeda, jawab Rudy dengan pelan, berusaha tidak kehilangan kendali. Dia ingin kita bersatu, bukan terpecah belah. Setiap kata yang keluar dari mulutnya membawa beban yang sama beratnya dengan harta yang mereka bahas. Rudy melanjutkan membaca hingga sebuah pernyataan menjungkir balikkan perasaannya. Ada sesuatu yang perlu kalian ketahui tentang warisan ini. Surat terhenti di situ, atau lebih tepatnya, Rudy harus menghentikannya sejenak untuk mengumpulkan keberanian. Ada rasa sakit yang mendalam, seolah nada di dalam surat itu menegaskan ada cerita yang lebih besar yang membutuhkan pengakuan. Tidak ada suara yang keluar saat Rudy menatap amplop yang kosong itu. Apa-apa maksudnya? Suara Budi kini terdengar lebih pelan, namun tegas. Dia tidak hanya mewariskan harta, dia juga mewariskan tanggung jawab. Ini lebih dari sekadar harta. Ini tentang apa yang harus kita lakukan setelah kepergiannya, jawab Rudy dengan semangat yang tetap membara, meski hatinya berkonflik. Mereka bertiga terdiam, berpikir. Kenangan indah mereka berflashback melintasi pikiran. Tawa, air mata, semua adalah bagian dari mereka. Rudy merasakan kehangatan cinta yang menembus semua kepedihan. Hari itu menjadi penanda, titik balik di mana mereka bisa membangun kembali hubungan yang rusak. Tapi rasa ingin tahu tentang bagian akhir surat itu mengusik benaknya. Apa yang ayah sembunyikan? Rudy bertekad untuk mencari tahu. Dia tak ingin ada bagian dari hidup ayah yang terabaikan. Reni tiba-tiba berkata, kita harus mencari tahu lebih banyak. Ini mungkin lebih dalam dari sekadar warisan biasa. Budi mengangguk. Benar. Kita harus menemukan kebenarannya. Apa yang ayah sembunyikan? Semua sepakat. Rudy merasa semangat baru membara dalam dirinya. Momen keheningan itu kini terasa lebih hidup, ada harapan yang mengangkat jiwa mereka.
Mereka sudah bersatu, dan itulah kekuatan yang bisa membawa mereka melalui segala tantangan. Dengan satu tekad bulat, mereka bersiap untuk menyelami lebih dalam ke dalam misteri yang ditinggalkan ayah. Saat Rudy menutup kotak itu kembali, jiwanya berjanji untuk tidak hanya mencari harta, tetapi juga arti dari apa yang telah ditinggalkan. Tiba-tiba, telinga Rudy menangkap suara aneh dari sudut ruangan. Sesuatu yang terjatuh. Jantungnya berdetak lebih cepat. Apa itu? Tanyanya, melihat Budi dan Reni penuh tanda tanya. Rudy melangkah menghampiri dengan hati-hati, mencengkeram kotak kayu di tangan. Apakah ada lebih banyak lagi yang bisa mereka temukan? Rudy melangkah dengan perlahan, mengikuti asal suara yang menggugah rasa penasaran sekaligus ketegangan di dalam hati. Setiap detiknya terasa menggetarkan, adrenalin mengalir saat mendekati pojok ruangan yang gelap. Dalam hati Rudy berdoa agar apapun yang dia temui di sana bisa memberi mereka lebih dari sekadar petunjuk. Dia ingin adanya koneksi nyata dengan ayah, sebuah jejak yang bisa mereka ikuti. Budi dan Reni menyusul di belakang, langkah mereka cepat dan penuh tanda tanya. Pandangan mereka beralih dari Rudy ke satu sama lain, berbagi rasa cemas yang meliputi atmosfer. Rudy mendekati sudut itu, mengintip ke dalam kegelapan. Dengan hati-hati, dia menjangkau dan mengangkat benda yang terjatuh, sebuah kunci tua berkilau yang terletak di atas lantai. Kunci itu terasa berat dalam telapak tangannya, seolah mengandung bobot sejarah yang dalam. Ini, apa ini? Rudy memutar kunci itu dalam genggamannya. Matanya berbinar. Sesuatu yang dalam dirinya bergetar, berpikir bahwa mungkin kunci ini adalah kunci untuk membuka lebih banyak misteri tentang warisan yang ditinggalkan ayah. Mana pintunya? Tanya Budi, wajahnya penuh harapan. Reni menambahkan, kalau ini kunci, ada kemungkinan kita bisa menemukan sesuatu yang lebih dari sekadar uang atau barang berharga. Mereka bertiga memandang sekeliling. Dalam pikiran Rudy, berkelebat bayangan tentang berbagai tempat yang mungkin bisa terbuka dengan kunci itu. Namun ada satu tempat yang paling mungkin, gudang di belakang rumah, tempat ayah sering menyimpan barang-barangnya, di mana banyak kenangan mungkin tersimpan. Dengan perasaan campur aduk, Rudy mengisyaratkan untuk menuju ke sana. Saat mereka melangkah menuju gudang, Rudy merasakan jantungnya berdebar. Mungkin ini adalah momen yang akan mengubah segalanya, sebuah titik balik di mana mereka bisa memahami alasan di balik semua yang terjadi. Begitu tiba di pelataran gudang, suasana terasa lebih mencekam. Sinar matahari mulai meredup, dan awan gelap semakin mendekat. Rudy mengulurkan tangan untuk mendorong pintu gudang yang tua. Suara berdecit memenuhi udara saat pintu terbuka. Mereka bertiga berpandangan. Di dalamnya, tampak barang-barang berdebu yang tertumpuk, terabaikan. Tapi di ujung ruangan, ada rak kayu yang tampaknya lebih tua dari yang lain. Ada kotak tua yang tidak pernah mereka lihat sebelumnya, dan disinilah Rudy merasakan dorongan untuk mendekat. Dia berjalan penuh ketegangan, disusul Reni dan Budi. Kita harus memeriksa kotak itu, kata Rudy terdengar cemas namun penuh semangat. Saat mereka menyingkirkan debu dari permukaan kotak, Rudy menemukan gembok kecil di salah satu sisi. Kunci. Hatinya berdebar lagi. Kita punya kunci ini, bisik Reni membuat Rudy tersadar. Dengan cepat, dia mengambil kunci tua itu, mengarahkan ke lubang gembok. Ini adalah saatnya, dia merasa ada kekuatan yang mengalir di dalam dirinya, sebuah harapan yang tak tertandingi. Rudy memasukkan kunci ke dalam gembok, dan sepertinya seluruh dunia terhenti sejenak. Ketika dia memutar kunci itu, suara klik yang dihasilkan memberi tanda bahwa mereka telah berhasil membuka pintu menuju sesuatu yang tak terbayangkan.
Dengan napas tertahan, mereka membuka kotak itu perlahan. Ketika tutupnya terangkat, cahaya membanjiri ruangan, memperlihatkan tumpukan surat, foto-foto, dan barang-barang kecil yang diletakkan rapi dengan penuh cinta. Sebuah buku besar terlihat di tengah, dengan judul yang tidak bisa mereka baca dari jauh. Apa ini? Suara Budi bergetar penuh rasa ingin tahu. Rudy merasa sebuah gema di hati, apakah ini kunci untuk menjawab semua pertanyaan? Mereka bertiga terdiam, menatap isi kotak seolah-olah di depan mereka ada harta karun luar biasa. Tapi di saat yang sama, sebuah perasaan mendebarkan merebak dalam hati mereka. Apa yang bisa mereka temukan selanjutnya? Apakah ini akan mengubah pandangan mereka terhadap warisan ayah, atau malah membongkar lebih banyak rahasia yang menyakitkan? Satu hal pasti, saat mereka mulai menjelajahi semua yang ada di kotak itu, rasa khawatir dan harap itu berpadu menjadi satu. Rudy tahu, momen yang penuh rasa penasaran ini akan menjadi awal dari perjalanan yang tak terlupakan, berpotensi menghancurkan atau justru memperkuat ikatan di antara mereka. Rudy menatap dengan tajam ke arah buku besar yang terletak di tengah tumpukan barang. Sampulnya yang kusam dan usang seolah menyimpan rahasia yang terpendam lama. Dia mengangkat buku itu, mengeluarkannya dari kotak dengan lembut, seakan takut akan kerusakan yang mungkin terjadi. Begitu membuka halaman pertama, Rudy terkejut. Di dalamnya, ada tulisan tangan ayah. "Halo, anak-anakku." Suara lembut ayah seolah terdengar jelas dalam benaknya. Rudy bisa merasakan ketegangan dalam hati Budi dan Reni, semua mengikuti setiap kata dengan cermat. Rudy memutuskan untuk membaca keras-keras. "Aku meninggalkan ini untuk kalian, bukan karena aku ingin pergi, tetapi untuk memastikan kalian tahu betapa berharganya cinta dan keluarga kita." Reni menempelkan tangannya ke dadanya, lepas. Ekspresi wajahnya memperlihatkan kekhawatiran campur bahagia. Rudy melanjutkan membaca, setiap huruf terasa seperti jari ayah yang mengepal tangannya, membimbing mereka pada jalan yang benar. "Selama bertahun-tahun, mungkin kalian merasa seolah aku terlalu sibuk dengan pekerjaanku. Tapi ketahuilah, kalian adalah alasanku berjuang. Dalam perjalanan hidup ini, ada banyak hal yang sedang aku jaga dan simpan. Ini adalah saat kalian untuk mengetahuinya." Hati Rudy bergetar saat mengucapkan kalimat itu. Ketiga dari mereka terdiam, mengumpulkan kekuatan untuk menyerap setiap poin penting yang diungkapkan ayah. Rudy merasakan ada suasana hangat di sekeliling seakan ayah masih ada di sini, duduk di samping mereka. "Jika kalian menemukan buku ini, itu berarti ada yang perlu kalian ketahui dan lakukan. Dalam hidup ini, kalian akan menghadapi pilihan sulit, terutama terkait warisan. Ingat, warisan sejati bukan hanya materi, tetapi nilai yang kita pegang dan kasih sayang yang kita bagi. Bersatulah dalam suka dan duka. Jangan biarkan apapun memisahkan kalian." Ada keheningan setelah kalimat itu. Budi dan Reni saling menatap, hadir dalam momen penuh dimensi. Rudy bisa merasakan kenangan mereka dengan ayah kembali terbangun berpetualang, tertawa, dan terkadang terjatuh. Ketika saatnya tiba, lanjut Rudy membaca dengan suara penuh keyakinan, "Aku harap kalian dapat merayakan cinta ketimbang berperang karena harta. Masing-masing dari kalian akan memiliki bagian-bagian yang akan membawa kenangan dan kebahagiaan. Tetapi dengan kuasa itu datang tanggung jawab. Jadi, jaga satu sama lain." Kata-kata ini seperti sekilas cahaya di tengah kegelapan pikiran Rudy. Dalam hatinya, terbersit harapan, apakah mungkin ada jalan keluar dari semua kesedihan ini? Apakah mereka benar-benar bisa mengatasi semua ini bersama? Kenangan kita, cinta kita,
Itu lebih berharga daripada apapun yang bisa didapatkan, ucap Rudy, suaranya menekankan pentingnya pesan tersebut. Budi dan Reni mengangguk hampir bersamaan, seakan sepakat bahwa mereka tidak boleh membiarkan perpecahan menguasai. Lalu Rudy menyadari, di antara surat-surat yang terdapat di dalam kotak, ada satu amplop yang berbeda. Warnanya lebih cerah daripada yang lainnya. Rudy menarik amplop itu dengan rasa ingin tahu. Ada yang tak biasa di sini, katanya. Buka saja, Rudy. Apa isinya? Budi menjerit penuh antusias. Rudy merobek amplop dengan hati-hati, dan ketika dia mengeluarkan isi di dalamnya, wajahnya mengernyit. Apa ini? Kenapa ada foto-foto kita saat kecil? Tapi ini bukan foto yang pernah kita ambil. Terlihat seperti gambar saat mereka merayakan ulang tahun di taman, tetapi ada sesuatu yang aneh. Siapa yang mengambil gambar ini? Reni bertanya, matanya bersinar penuh rasa ingin tahu. Rudy mendekatkan foto-foto itu, seakan berusaha mencari tahu, dan merasakannya dengan tangan yang bergetar. Sebuah wahyu tiba-tiba menghampiri ini bukan hanya gambar biasa. Ada sesuatu yang lebih dalam, seolah ayah meninggalkan petunjuk lain. Apa arti dari semua ini? Dan kenapa ayah menyimpan foto-foto ini? Rudy merasa sebuah misteri lebih besar sedang menunggu untuk dipecahkan. Segala sesuatunya tampak semakin rumit, tetapi satu hal jelas, perjalanan ini mungkin baru saja dimulai. Momen ini akan membawa kita pada kebenaran yang mungkin sulit diterima. Gumam Rudy, menatap penuh keyakinan pada kedua saudaranya. Tapi angin berhembus kencang di luar, menghantarkan suara mengerikan yang mengguncang jendela-jendela gudang penuh misteri. Apakah semua ini dapat mengungkap rahasia yang selama ini tersembunyi, atau justru membawa mereka ke arah yang lebih berbahaya? Kita harus melakukannya bersama, ucap Budi, menegaskan keputusan yang mengikat mereka. Ya, Reni ikut menambahkan, tidak ada yang bisa menghentikan kita, selama kita bersama. Rudy menatap foto-foto tersebut sekali lagi, dan sebelum dia bisa berpikir lebih jauh, dia tahu. Kebenaran tersembunyi bisa membongkar lebih dari sekadar harta. Ini adalah tentang keberadaan, cinta, dan arti keluarga. Kenapa ayah menyimpan semua ini? Perjalanan mereka menuju penemuan kebenaran baru saja dimulai. Ketika angin berhembus, Rudy merasakan jantungnya berdebar cepat. Dia menatap foto-foto di tangannya, merasa ada sesuatu yang mendesak untuk diungkapkan. Kita perlu mencari tahu mengapa ayah menyimpan ini, ujarnya, suaranya bergetar. Budi dan Reni, yang kini terlihat lebih fokus, mengangguk setuju. Rudy merasa harapan perlahan mulai tumbuh, seperti tunas di tengah ladang yang kering. Mereka bertiga, di bawah bayang semangat yang sama, bersiap menghadapi kenyataan yang mungkin bisa mengubah segalanya. Dengan semangat baru, mereka berdiskusi tentang apa yang mereka saksikan dalam foto. Semua momen penuh tawa, harapan, dan kebersamaan mereka saat kecil seolah terulang kembali di hadapan mereka semua. Rudy teringat akan sosok ayah yang selalu mengingatkan pentingnya persatuan di tengah kesedihan. Foto-foto ini mungkin memiliki makna yang lebih dalam, kata Reni pelan. Mungkin ayah tidak hanya ingin kita berbagi warisan harta, tetapi juga mengingatkan kita tentang ikatan yang telah terjalin. Budi mengangguk. Ya, meskipun kita sedang menghadapi konflik, ayah ingin kita fokus pada cinta, bukan harta. Rudy merasakan rasa lega mengalir dalam dirinya. Mereka sepertinya sudah mulai mengerti. Risiko perpecahan kini terasa lebih ringan. Rudy lalu mengalihkan perhatian pada benda-benda lain di dalam kotak. Dia menemukan lebih banyak foto,
surat-surat kecil yang penuh tulisan tangan ayah serta benda-benda yang bisa membawa kenangan mereka kembali. Rasanya seperti mengacak-acak hati yang mengering dan menemukan kembali cahaya. Ini semua bukan sekedar dokumen. Rudy mengangkat salah satu surat. Ini adalah pelajaran yang muncul dari cinta seorang ayah yang tak ingin kita lupakan. Dia bisa melihat sinar di mata kedua saudaranya. Kedamaian mulai merasuk. Sudah lama mereka tak merasakan kebersamaan yang hangat. Momen ini, meski penuh kegetiran, bisa jadi adalah langkah awal bagi mereka. Rudy merasakan tekanan di dadanya sedikit mereda. Saatnya berbagi, saatnya berkomunikasi. Tapi bagaimana kita memulainya? Tanya Reni. Mulai saja dari kenangan yang kita punya, jawab Budi, tiba-tiba. Kita batasi pembicaraan kita pada apa yang diinginkan ayah. Menghargai cinta, mengenang perpisahan, dan memperkuat persaudaraan. Suara Budi bergetar dengan ketulusan. Rudy merasakan kekuatan bersatu kembali. Mereka bertiga kemudian duduk melingkar di lantai gudang, saling bercerita kenangan indah. Gelak tawa dan tangisan mewarnai suasana, hampa dan sesak itu perlahan-lahan terisi. Dalamnya, ada momen penting untuk dibagikan. Rudy melihat ke arah Reni dan Budi, dua saudara yang kini tampak lebih tenang. Kita tidak perlu terjebak dalam konflik ini. Mari kita jaga apa yang telah ayah berikan. Lanjutkan hidup kita dalam cinta. Akhirnya, setelah berjam-jam berbicara, perasaan mereka mulai pulih. Rudy bisa merasakan kehangatan yang menyebar di antara mereka, seolah semua traumatis itu mulai mencair. Namun, momen itu terputus saat suara gemuruh dari luar menggema. Cuaca semakin pengap, seolah alam pun menguji kekuatan ikatan mereka. Rudy menatap dengan waspada. Apa kita harus melanjutkan hingga cuaca tenang? Tidak, kita harus melakukannya sekarang. Seru Reni, semangatnya menyala. Nampak jelas dia tidak mau kehilangan momentum ini. Mereka memutuskan untuk mendiskusikan lebih dalam tentang warisan yang dimaksudkan ayah. Harus ada pembagian yang adil bukan semata materi, tetapi dengan nilai-nilai yang berharga. Rudy merasa bimbang, tetapi kini ada kekuatan baru. Aku ingin kita mengingat bahwa ayah tidak pernah peduli tentang harta sebanyak ia peduli tentang kita, ujarnya sambil menatap kedua saudaranya. Reni mengangguk mantap. Kita layak untuk hidup bahagia, bukan berjuang atas sesuatu yang tidak membawa kebahagiaan. Budi menambahkannya, mungkin kita tidak bisa mengubah berbagai hal di antara kita, tetapi kita bisa memilih untuk bersatu. Dengan itu, mereka sepakat untuk membentuk tim, menjadi saling pendukung dalam perjalanan ini. Saat mereka beranjak berdiri, Rudy merasa ada kekuatan baru menyelimuti. Hari itu, mereka tidak hanya menyelamatkan warisan. Mereka menyelamatkan hubungan mereka. Langkah mereka menuju cahaya yang menyinari kini terasa lebih ringan. Mereka kembali saling bersandar. Rudy merasakan jantungnya berdebar, senyumnya meluas saat melihat wajah-wajah yang ia cintai di sampingnya. Dalam hangat pelukan yang sempat renggang itu, mereka berjanji untuk tidak terputus lagi. Saat mereka meninggalkan gudang, mendongak melihat langit yang tampak cerah kembali, Rudy tahu. Cinta itulah yang menjadi warisan tertinggi. Bukan tentang barang-barang yang bisa dihitung, tetapi tentang ikatan yang tidak akan dapat mereka lupakan. Dan di momen berharga itu, Rudy berbisik dalam hati, "Ayah, kami akan selalu ingat. Tidak ada yang lebih berharga dari keluarga." Hari itu menjadi titik permulaan baru. Mereka bersatu kembali, saling membantu menghadapi kenyataan dengan berani. Rudy menoleh ke arah saudaranya,
merasakan ada harapan yang tak bisa padam. Mereka siap untuk menyongsong masa depan. Dan ingat, ini adalah momen untuk menunjukkan dukungan kalian. Berlangganan segera ke channel ini untuk tidak melewatkan cerita eksklusif horor berikutnya. Beri like sekarang untuk memberi makan algoritma. Komentari reaksi dan teori kalian tentang akhir ini. Jangan tunggu bahkan 1 detik lagi untuk membagikan video ini kepada setidaknya 5 teman yang perlu melihat kesimpulan ini.